Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejulian Hikmat. Saya mahasiswa program studi S1 Farmasi dari Stikes Mandala Walia Kendari. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari review jurnal yang telah saya buat. Adapun judul jurnal yang akan saya bahas kali ini yaitu Screening turunan flavonoid sebagai kandidat inhibitor protease NSP2 dari virus cikungunya menggunakan metode molecular docking. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, metode, cara kerja, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari jurnal ini. Jadi penyakit cikungunya merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus cikungunya atau CHIKV yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi virus ini ditularkan antar manusia dari gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Jadi virus cikungunya ini pertama kali ditemukan di Tanzania pada tahun 1950-an. Jadi dalam virus cikungunya ini terdapat protein non-struktural, di mana protein ini memiliki fungsi atau peran yang sangat penting dalam replikasi genom dari virus cikungunya ini sendiri. Jadi si protein ini punya peranan penting dalam mengatur proses perbanyakan atau replikasi dari si virus cikungunya ini sendiri. Protein ini dinamakan protease NSP2. Jadi protease NSP2 ini punya potensial yang besar untuk diinhibisi, untuk menghentikan proses replikasi dari genom virus cikungunya ini sendiri. Jadi sudah banyak penelitian dilakukan tentang protease NSP2 ini sendiri. Oleh karena itu sudah banyak info yang bisa digunakan sebagai referensi atau literatur bagi penelitian ke depannya. Namun dari penelitian tersebut perlu dicari senyawa golongan senyawa yang mampu menginhibisi protease NSP2 ini sendiri. Senyawa apa yang bisa menginhibisi atau bertindak sebagai inhibitor bagi protease NSP2 sendiri dari virus cikungunya. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, diduga bahwa golongan senyawa yang kuat memiliki inhibisi bagi virus cikungunya yaitu golongan senyawa flavonoid. Kenapa flavonoid? Flavonoid ini sendiri telah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan atau penelitian sebelumnya memiliki manfaat sebagai obat, diantaranya yaitu antioksidan, antimikroba, antitumor, dan antiinflamasi. Masih banyak fungsi yang lain. Kemudian yang menjadi alasan utama kenapa dalam penelitian ini digunakan senyawa turunan flavonoid, karena pada penelitian sebelumnya juga telah dibuktikan bahwa flavonoid ini memiliki fungsi sebagai inhibitor bagi penyakit, bagi virus, dan berfungsi sebagai antivirus bagi penyakit-penyakit seperti herpes, kemudian demam berdarah, dan juga influenza. Kemudian di era modern ini, di era yang seperti sekarang ini, untuk mencari inhibitor bagi salah satu jenis virus tertentu itu cenderung menggunakan bantuan komputer atau yang biasa kita kenal dengan kimia komputasi. Oleh karena itu, molecular docking ini merupakan pilihan yang tepat. Karena kenapa? Karena molecular docking ini biasa digunakan sebagai langkah awal sebelum sintesis atau pengujian obat dilakukan. Kenapa molecular docking dipilih? Karena jelas bahwa dengan menggunakan bantuan kimia komputasi atau metode berbasis komputer, itu akan memangkas waktu yang lebih efisien, kemudian juga akan memangkas biaya yang cukup banyak digunakan apabila dilakukan secara manual. Bahkan telah dibuktikan juga bahwa metode-metode menggunakan kimia komputasi atau berbasis komputer ini dapat memangkas biaya hingga 50%.
dari pembuatan obat itu sendiri. Mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mendapatkan senyawa turunan flavonoid yang berpotensi sebagai inhibitor protease NSP2 dari virus chikungunya dengan menggunakan metode molecular docking dan mengkaji interaksi senyawa turunan flavonoid hasil screening. Kita lanjut lagi pada metode. Pembahasan ketiga itu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah jelas bahwa metode yang digunakan itu metode komputasi atau metode molecular docking atau yang biasa kenal juga dengan pendekatan in silico. Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi yang bisa dilihat pada slide. Di situ ada prosesor type-nya, ada RAM-nya, kemudian CPU-nya dan lain sebagainya. Sementara untuk perangkat lunak sistem yang digunakan yaitu Windows 7 Ultimate 64 bit per second. Kita lanjut saja pada slide berikutnya, yaitu cara kerja. Jadi masuk pada cara kerja. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu preparasi struktur ligan. Jadi masing-masing ligan uji diambil dari web server database PubChem dalam bentuk 3D. Jadi masing-masing ligan uji dari turunan senyawa flavonoid ini diambil struktur 3D-nya dari database PubChem. Database PubChem ini ada linknya, di situ tersedia bentuk 3D dari ligan-ligan kelompok flavonoid. Kelompok flavonoid yang seperti apa bisa lihat pada slide. Di situ ada cyanidin, kation delphinidin, malvidin, peonidin, arbutin dan lain sebagainya. Kemudian struktur 3D yang telah didapatkan ini kemudian kita akan minimisasi untuk memperoleh konfirmasi struktur yang paling stabil dengan menggunakan software. Jadi di minimisasi ini maksudnya diperkecil lagi, dipersempit lagi strukturnya, kita ambil yang punya struktur yang paling stabil dengan menggunakan software. Softwarenya itu PYRX 0.8. Kemudian jika proses minimisasi sudah selesai, kemudian dilakukan klik kanan pada hasil minimisasi, kemudian pilih convert to ligand. Awalnya itu filenya akan dalam bentuk SDF, tapi kemudian akan berubah dalam bentuk PDBQT. Jadi file PDBQT ini berfungsi untuk memperlihatkan muatan parsial pada masing-masing atom. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu preparasi protease NSP2. Nah, sama dengan tadi preparasi ligan dari kelompok flavonoid, protease NSP2 itu diambil protease NSP2 ini juga diambil struktur 3D-nya dari database web server protein data bank atau PDB. Linknya bisa dilihat pada slide dalam format PDB file. Jadi kita ambil struktur 3D-nya untuk kemudian dimasukkan ke dalam software atau perangkat lunak untuk kemudian dilihat visualisasinya dalam komputer. Kemudian dilakukan proses sterilisasi menggunakan software EduPimol. Jadi tujuan sterilisasi ini untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan molekul-molekul air yang berada pada protease NSP2 dari virus chikungunya itu sendiri. Kita lanjut pada yang ketiga yaitu proses molecular docking. Jadi proses molecular docking ini menggunakan program VinaWizard yang terintegrasi dalam software PYRX 0.8. Hasil yang diperoleh berdasarkan metode atau proses molecular docking ini berupa nilai afinitasnya. Jadi yang didapatkan itu nilai afinitasnya, pengikatan ligan dengan protein target. Jadi pengikatan antara ligan kelompok turunan flavonoid dan protein target yaitu protease NSP2.
Selain itu juga dalam proses molekular docking ini juga akan diperoleh senyawa kompleks, kita akan bisa lihat senyawa kompleks yang dihasilkan antara ligan dengan protein. Kemudian senyawa kompleks ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui mekanismenya dengan visualisasi dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya visualisasi molekul. Jadi visualisasi molekul ini merupakan bentuk visualisasi dari hasil merupakan bentuk visualisasi yang dihasilkan antara ligan dengan protein. Jadi visualisasi dalam bentuk 3D-nya. Jadi penampakan dalam bentuk 3D-nya dalam komputer. Jadi visualisasi molecular docking antara ligan dan protein ini dilakukan dengan menggunakan 3 software utama, yaitu ada EduPimol, kemudian LeakPlot Plus, dan Discovery Studio. Kalau untuk software EduPimol sendiri, dia ini bertujuan untuk mengklarifikasi sisi pengikatan ligan dengan protein. Jadi untuk mengklarifikasi secara mendetail tentang sisi pengikatan, sebenarnya sisi mana yang berikatan antara ligan turunan atau ligan kelompok flavonoid dengan protein target si protease NSP2. Sebenarnya sisi mana yang berikatan. Kemudian yang kedua ada software LeakPlot Plus. Dia ini untuk mengetahui interaksi jumlah serta jarak ikatan hidrogen, kemudian interaksi hidrofobik dan residu asam amino yang terlibat dalam interaksi antara ligan kelompok flavonoid dengan protease NSP2 dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang terakhir ada Discovery Studio. Dia bertujuan untuk mengetahui jarak serta jumlah ikatan hidrogen, kemudian interaksi PP, interaksi P-alkil, dan interaksi P-kation. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini yang terakhir ada analisis data. Jadi analisis data dari hasil molecular docking ini yaitu analisis nilai scoring energi bebas ikatan, kemudian juga analisis visualisasi molekul. Jadi nilai binding afinitas ikatan antara ligan dengan protein target yang digunakan yaitu kurang dari 0. Kemudian kita lanjut pada materi yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Poin yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada bentuk visualisasi dari protease NSP2. Jadi yang di sebelah kiri saya itu bentuk 3D protease NSP2 sebelum disterilisasi, kemudian sebelahnya lagi itu setelah disterilisasi. Jadi tujuan sterilisasi ini saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa untuk menghilangkan seluruh molekul air dan ligan yang masih menempel pada protein NSP2, protease NSP2. Selanjutnya juga di situ bisa dilihat nilai binding afinitasnya. Bisa dilihat nilai binding afinitas dari tiap-tiap ligan pada kelompok flavonoid, di mana ada cyanidin, kation, bisa lihat pada tabel yang ada di slide. Jadi untuk melihat nilai binding afinitas dari antara ligan dengan protein NSP2 ini digunakan software PYRX 0.8. Selain itu juga selain nilai binding afinitasnya bisa dilihat juga residu asam amino yang terlibat dalam reaksi hidrofobik dengan ligan. Jadi di situ ada beberapa ligan yang terlibat dalam interaksi hidrofobik dengan ligan. Di antaranya yaitu hesperidin, roifolin, miricetin, kinestin, pionidin, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada materi poin pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi ada pun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu jurnal ini yaitu senyawa turunan flavonoid yang berpotensi sebagai inhibitor protease atau yang potensial sebagai inhibitor protease NSP2 ini sendiri yaitu diantaranya ada hesperidin, kemudian roifolin, miricetin, kinestin, pionidin, dan florizin. Kemudian interaksi umum yang terjadi itu berupa interaksi hidrofobik dan ikatan hidrogen dari hasil screening yang diperoleh. Kemudian jumlah interaksi ikatan hidrogen antara ligan dan protein agar dapat menjadi inhibitor
Agar dapat dijadikan sebagai inhibitor yang baik itu minimal sebanyak 3. Kemudian perlu dikaji parameter lain yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi inhibitor yang baik. Kemudian penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui kestabilan antara ligan kelompok flavonoid dan protein protease NSP2. Jadi itu materi yang terakhir, kesimpulan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.